dari option band mereka dan mereka ingin mengamankan Ishunshin, tapi akan memberikan Lancelot-nya. Mungkin kalau dilihat dari referensi terakhir juga RRQ kan emang lebih power dengan Ishunshin dan Selena sih dibandingkan dengan Lancelot Selenanya mereka. Ya, tapi kalau berandai-andai nih, berandai-andai aja ini mah. Boleh. Ishunshin Romer, dia buka Mountain Shocker, Vision kebuka semua, gold nambah nggak, Be? Nambah sih. Harusnya nambah dong. Nambah. Berarti semua musuh hilang, dia buka Mountain Shocker, goldnya kali 5 kan? Iya itu dia. Aldos juga. Itu skenario gila aja ya, mengandai-ngandai. Iya, makanya teman-teman kan sempat beberapa kali juga mendengar kayak romer-romer anomali itu bisa banget untuk muncul. Tapi menurutku harus diimbangi dengan tank jungle ya, kalau misalkan pengen membawakan Ishunshin sebagai romer. Itu balik lagi skenario gila aja ya. Skenario gila sebagai romer ya. Cuma Lancelot dan Arlott ini jawaban yang sangat-sangat nyata nih. Jungle-nya dibahas jungle langsung. Ya. Ini mereka nggak mau memberikan Lancelot di pick yang ketiga, mereka ingin memberikan kejutan di pick yang ketiganya sebelum nanti masuk ke dalam bidding phase. Yes, dan yang cukup berbahaya adalah ngomongin karena Arlott ya. Entah mengapa Arlott menjadi salah satu sosok yang sangat menakutkan kalau menurut gua sampai saat ini untuk mid laner yang punya positioning. Semua sih, Iya. jungle pun kipas udah tuh. Dan Susah memang juga. kalau ngomongin karena jungle, oke kita anggap aja Slash-nya nggak kena. Tapi dengan continuous damage yang dia miliki, itu yang sebenarnya mengerikan sekali Profesor. Dia Iya, punya iya. lifestyle yang tinggi juga. Lifestyle. Udah ganti? Lifestyle gaya hidup dong. Oh udah ganti ya? Iya, apalagi regennya dari Vengeance ya, itu luar biasa sekali. Dan sekarang Ruby-nya udah mulai muncul, kayaknya bakal jadi Ruby Gold Lane. Untuk maybe harusnya. Ray yang akan ditugaskan sebagai hyper carry Ishunshin. Wow. Tapi kalau dengan Zuxin ya, ini otomatis RRQ harus lebih mempertimbangkan hero mid lane-nya yang nanti bakal minimal nggak boleh kena freeze. Karena sangat berbahaya sekali bagi mid laner seperti Zuxin kalau misalkan dia menangin laning-nya. Oke, tapi kalian juga yang mulai menjadi populer ya. Semenjak Blessing Romer yang baru, Khalid hero screening yang laris banget karena movement speed-nya katanya lebih pasti, Be. Iya. Jadi pasifnya dia lebih yang menguntungkan lah daripada hero screening lainnya. Ya. Satu itu. Kedua, ini broken walls. Yap. Ini broken walls. Escape-nya gampang. Escape-nya gampang karena Khalid menjadi salah satu hero yang sebenarnya in fight jungle udah oke banget. Dia di early punya damage yang mungkin kalau bisa kita bilang head to head sama Cho. Untuk early ya, level 1. Cuma Khalid punya plus di antara Cho kalau kita ngomong level 1. Moving speed-nya ini loh, Ya, bahkan yang tidak bisa dibohongi. kalau sampai level 2 pun dia punya quicksand guard. Iya. Keuntungan di situ bedanya ya memang inisiasinya akan lebih ya show single target dari Khalid lebih ke area. Ya. Apalagi buat Wilderness Blessing kan, buat Ya. Khalid kayak begini. Wah enak banget sih. Apalagi dia punya passing. Pasir racing. Oke. Balapan pakai pasir soalnya dia. Pasti racing, bener. Itu iya, buat iya, rotasi iya. luar biasa loh di early game. Passing. Enak, untuk nge-spot jungle lawan. Iya betul sekali. Terus buat sekarang lampu-lampu ditutup, gift ditutup ya. Karena ini menurutku yang sempat aku tadi bilang. Kalau misalkan Zuxin-nya ini benar-benar harus match up sama hero yang minimal seimbang. Ya dengan nge-ban Nif, menutup satu hero yang benar-benar potensial buat ngelawan Zuxin ya. Oke, dan Broken Wall. Dengan hilangnya beberapa tembok, kontes objektif akan lebih intens. Karena terbagi dua sisi dari Lord dan Turtle Pit. Betul, jadi teman-teman nggak harus ngambil turtle dari bagian cangkang depannya, tapi kalian bisa ngepok dari belakang juga karena turtle-nya bakal nyamperin kalian lewat belakang. Iya. Gue ngerasa memang harus mulai adaptasi sih. Ya. Kayak setup-setupnya tuh gak dari satu arah aja. Ya. Dan untuk band terakhir Hilda plus Harit yang sudah ditutup. Wah, ya jujur melihat ke arah Hilda ini salah satu wise decision banget. Melihat semua yang dimiliki dari para pasukan Dewa, sekarang mereka udah cukup solid untuk team fight-nya. Mereka punya Zuxin, mereka punya Ruby, mereka punya Ishunshin. Tapi ngomongin Hilda, ini akan sangat merepotkan sekali. Dan yang ada, nanti head to head-nya, Idok kalau misalnya dia sama-sama invite jungle, di sini posisinya Lancelot lebih less of damage. Yeah. Lack of damage untuk menghadapi Hilda. Dan nanti Idok yang akan mundur, keuntungan balik lagi di tangan Ishunshin, Profesor. Jelas, tapi Chow yang muncul bersama dengan Uranus. Oke, hyper carry Ishunshin ya. Iya. Udah sempat kita mention juga tadi kalau Ruby-nya bakal jadi gold lane. Ini last pick Farsia kah? Biar Kimi-nya jadi gold lane karena Ruby ini juga lumayan kerepotan kalau ketemu sama Kimi yang bisa ngepop terus-terusan. Kimi Gold, Kimi gold. not bad sebenarnya untuk Toy juga. Ya karena kalau bukan Farsia yang nge-burst Uranusnya juga agak repot ya buat Kimi. Yang ada nanti Radiant Armor, Blade Armor, Uranusnya bakal benar-benar powerful banget. Jadi
Dewa benar-benar pengen imbangin early game-nya dulu, ngebuka ruang biar nanti Yushenshin bisa dapat farm yang leluasa. Makanya mereka ambil Zuxin, Ruby, Uranus, Chow. Ini hero vision-nya luar biasa banyak, tapi untuk Chow spesifik. Minimal dia nge-spot aja tempatnya Sutsujin di mana dia start. Terus dia ke mid lane. Di bawah menit pertama dia udah punya Shunpo. Udah Itu dapat dia. level 2 dia. Enaknya di sana, tapi kayaknya butuh hero purif juga sih, Be. Agak bahaya. Cecilion. Oh, Cecil. Cecilion Rins. Wow, Bentar. long time no see. Oke. Ini agak cukup membingungkan karena posisinya. Kenapa? Ini Purify apakah akan menjadi sebuah spell yang dibutuhkan RRQ atau enggak? Karena ingat, RRQ kemarin sempat kalah dengan mid laner-nya yang cukup banyak yang tumbang tanpa adanya Purifier. Ya. Lawan Chow. Chow. Iya. Cuma kalau Walaupun- ini bisa sih. Kemarin Lunox tuh menurut gua nggak bisa purify. Tapi kalau Cecil, ya dia bisa purify. Oke, tentunya kita bakal menyaksikan para dewa-dewa akan berhadapan langsung dengan para raja-raja. Mampukah mereka berdua menunjukkan taringnya masing-masing di Broken Walls kali ini Sowepel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Pertarungan pembuka. Ya ini bisa dibilang pembuka patch baru juga ya untuk kedua tim yang sedang bertanding. Tapi Prince dengan Cecilion. Gue lumayan setuju sih, Be, kalau memang romernya tinggal terus mid ya. Ya udah pakai hero farming aja di mid. Ya, hero yang tugasnya clear dan minimal nggak kena freeze. Sama Zuxin, karena di sini kalau kita ngomongin soal Battle of Youngblood, udah pasti Okta yang sedikit lebih diuntungkan untuk ngomongin early game. Lihat bagaimana poke damage-nya, bagaimana agresivitasnya. Ini Zuxin yang kita ketahui juga bahwa dia akan sangat-sangat powerful di laning-nya. Oke, udah bermain di arah ambus. Mereka udah sadar kalau permainan yang diberikan dengan ada Broken Walls ini sangat bisa bermain. Dan lihat di sana Okta akan coba dimanfaatkan. Flicker for defensive. Bakal dikejar sama Idok. Tapi nampaknya Reamer pada sampai dan Sotsojin. Tidak akan meninggalkan begitu saja. Flicker baby! Terlalu banyak flicker yang dikeluarkan. Permainan Broken Walls yang benar-benar berubah gameplay early agresif. Keuntungan yang sudah di tangan dari para pasukan dari tim RRQ kali berbanding terpada Bang Rins. One last hit. Flicker dilakukan. Pertukaran yang cukup worth it. Mereka bergunakan Ray. Menjadi pertukaran yang tidak adil yang sudah dipegang oleh Dewa. Kali ini malah semuanya jadi equal. 6 poin kill di under 2 menit, Be. Ya, welcome to Brawl Server ya, karena lagi-lagi early game yang sangat-sangat pasif. Dan terlalu banyak action. Kin juga dalam ancaman. Tapi Profesor dan juga Liv ini tadinya equal, bahkan dimenangkan oleh Dewa. Tapi kenapa aku bisa bilang RRQ yang lebih untung? Lihat, 1 poin kill dari Toy. Itu yang berhasil didapatkan. Dan Toy memilih mundur ke arah belakang. Mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill lagi Mueza. Bukan di Maybe. Ingat ya, Mueza. Rotasi sukses ya dari Mueza, tapi lihat turtle-nya. Langsung di setup gak pakai lama. Jangan lupakan, Ray pemegang The Retribution. Dia bisa main laut manapun, Kin bakal menempel menuju ke arah Ray, starting out dari Idok menuju ke arah Ray, tapi damage-nya masih terlalu sakit. Okta membuat permasukan dari tim RRQ tetap kali ini nggak tergoyangkan untuk mendapatkan satu Way of Dragon dari Mueza, di follow nyam datang langsung mendapatkan Okta. 1 point kill, mereka masih lebih dengan kehilangan Idok, bahkan di depan sana Tyron, final slash for nothing! Final slash for nothing di depan Purple Buff yang harus diselamatkan oleh Ritz. Mampukah para pasukan RRQ berhasil mendapatkannya, tapi no Retribution. No jungler dari RRQ membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan Purple Buff-nya. Ya, ini kayak trade-nya memang berbeda sih. Tujuan dari Dewa tadi bukan turtle, mereka mau ambil poin kill-nya. Ya, mereka mau trade dengan orang sebanyak mungkin. Dan emang mereka berhasil. Mereka dapetin purple buff. Setsujin bakal under kalau dalam posisi seperti ini. Ray yang bakal coba buat scaling lagi. Menuju ke late game. Tapi ingat, sama-sama late game bakal berbahaya. Way of Dragon, following up damage yang bakal dikeluarkan. Tapi Idok di sana masih punya Ready Set Strong for defensive. Karena lihat Ray masuk terlalu dalam. Purify Gaming gak ada yang bisa menyelamatkan Ray. One last hit. Still survive dari tengah, ada banget Soy. Kali ini menjadi point kill kedua yang diamankan di arah midland. Dewa! Para dewa-dewa mengamuk. Langit udah mulai mendung di tangan dari RRQ. Mereka hampir kesulitan meredam permainan agresif dari Dewa. Oh ini harus diturunin dulu temponya sih, Be. Gak bisa ikutin gerakan Dewa. Nah itu dia, tapi menurutku Dewa yang gak boleh nurunin tempo mereka. Mereka udah unggul 2000 gold. Dewa harus keep up dengan tempo yang mereka punya. Mereka ada Chow. Mereka punya flicker dari Mueza. Mereka bisa melakukan the way of Dragon Kick. Untuk ke target siapapun, terutama buat Idok.
Oke, melibatkan di sana di dodge begitu saja. Mueza tidak memiliki flicker kembali untuk bisa kembali hadir, tapi dilihat dengan pacar mereka mencoba bermain sedikit lagi. Sandstorm maybe terlalu keras, anti regen kali ini benar-benar menjadi poin utama. Dan ingat, kalau ngomongin ke arah RRQ, mereka memang punya toy damage per second, tapi bukan damage per second seperti Moskov, Ya. bukan seperti Cloud. Makanya aku bilang, ini Dewa nggak boleh nurunin tempo sama sekali. Mereka udah pegang temponya kok. Mereka udah unggul banget sekarang. Agresif ya. Kalau Kin kayaknya memang akan kayak gini sih. Dia akan survive laning. The next turtle, next objective. Dia Harusnya bakal dikontes. Dia akan distract aja, The Wheel of Dragon. Kembali lagi, apakah permasalahan dari RRQ? Mereka harus mulai melakukan sedikit agresivitas terhadap roamer. Makan roamernya, atau makan mereka akan tenggelam lagi dengan Chow yang ada di depan mata mereka. Nah ini dia nih masalahnya. Show dari Mueza bermain dengan begitu agresifnya. Diangkat. Dan bakal diganggu lagi. Banget Sosuji masih dengan satu bal kali punchernya. Bermain dengan agresif dari Mueza. Lihat Broken Walls kembali mendapatkan keuntungan. Kita udah sempat bahas tadi Broken Walls bermain teamfight di arah jungle. Harusnya menjadi sebuah keuntungan. Tapi dengan adanya continuous damage dan crowd control yang tidak ada hentinya dari Dewa. RRQ seakan-akan tidak memiliki kesempatan untuk bernafas. Dicekik terus sampai di menit yang kelima. Dan gak bisa untuk nge-punish Mueza gampang sih. Muezanya punya gold. Dia punya level yang sama dengan jungle lawan. 5 kill bos. Sebelumnya mungkin bisa punish roamer karena level jungle-nya akan lebih unggul. Sekarang nggak bisa. Levelnya sama goldnya pun bahkan bisa diunggulin nih dari Mueza di early game. Radiant Armor, Dreadnought, Be. Makanya ini dia. Roamer tuh pasti bakal full senyum di patch yang sekarang. Karena mereka lebih punya item, lebih sustain di early game. Ya. Bayangkan, menit segini Mueza udah punya Radiant Armor, jadi bakal ketahan mid damage-nya. Wow, Purify Gaming gak bisa menyelamatkan Rins. Damage yang benar-benar tidak diduga sebesar itu. Pertama, mungkin yang bertanya, wow damage yang sangat besar. Lagi. Tapi lihat lagi, The Way of Dragon sekarang cara mencoba untuk bertahan dengan aja Phoenix sama Ryan mampu, tapi Flicker Tony Vance sudah fight place. Yang dimiliki Dairon kali ini sudah tidak ada untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dengan kehilangan tempo mereka di arah EXP lane. Ingat, EXP lane tetap jangkar permainan. RRQ nggak bisa punish Kin, sebaliknya Dairon dipanis untuk kesekian kalinya. 3000 gold, Be. Ini hampir menuju 4000 di menit 6. Itu dia, early game yang tidak berjalan dengan baik. Karena dari awal Khalidnya kalah vision juga nih sama Chow. Chow-nya nge-spot di mana Sujin, otomatis dia bakal dapetin level yang kedua. Sementara untuk Khalidnya dia nggak ketemu sama Ray. Dia tidak bisa mendeteksi di mana Ray berada sehingga tidak ada 30 gold yang bisa didapatkan dari Idok. Itulah yang langsung ngebuat gap dari Mueza dan juga Idok yang langsung jauh banget. Ini beratnya adalah Blade of Despair is on the way untuk sosok dari Ray. Jadi mau Idok masuk main ke dalam, yang ada Idok bakal pulang hanya dengan nama. Udah pasti. Nggak pakai nyawa. Dan itu akan menjadi problem untuk para pasukan dari tim RRQ kalau Turtle-nya dua kali diamankan oleh Dewa. Semakin membuat dia sunset. Hero farming ini mendapatkan gold yang melimpah, mendapatkan level di atas Sujin. Akan sangat kesulitan para pasukan dari RRQ untuk bisa mendekati dari Sunset. Mau dimakan? Kin, walaupun dimakan sekalipun dia punya flicker, Lim. Sekalipun dia dimakan, dia punya flicker, distraction yang banyak all in yang dikeluarkan, itu akan bermasalah untuk laning lainnya. Oke, tapi Council sepertinya RRQ mereka tahu nih harus nge-defense jungle mereka. Maybe menutup jalan dari Idok dengan ada satu point kill dari Ray. Berhasil mendapatkan para pasukan dari tim RRQ. Kali ini mereka porak-poranda dan maybe bersama dengan Ray. Kombinasi dua crowd control. Satu kali Purify aja itu gak bisa menyelamatkan siapapun. Dan lihat di sini, mid lane mereka mencoba mendapatkan satu point kill atas Skin. Damage yang tidak terduga oleh seorang Sujin. Tapi pertukaran kali ini didapatkan dan Mueza bersama dengan kawan-kawan membuat tim Dewa kali ini mendobrak mid lane-nya. 2 point kill didapatkan oleh Ray. Deden from Bogor. MPLID X-Ray streamer kali ini kepalanya pusing mungkin melihat para pasukan dari RRQ benar-benar tidak dikasih nafas sama sekali, Lin. Iya. Terlihat dominasi dari Dewa ini nyata loh, Be. Dari early, bukan hanya jungle, tapi semua lane-nya dikontrol. Setuju, itu dia. Jangan turunkan tempo buat Dewa. Karena mereka udah pegang tempo early game-nya dan mereka emang bawa hero early game 4 Lim. Iya. Jadi gak cuma ada 3 atau cuma ada 2, enggak 4. Memang untuk winning conditionnya RRQ sendiri, late game jelas Cecilian. Dia akan coba ngebeli waktu sebisa mungkin. Pertanyaannya mampu atau enggak RRQ bertahan Lihat dari bagaimana gempuran Dewa. Iya, bagaimana gap gold dari roamernya yang begitu jauh. Banget. 1000 lebih. Iya, 1000 lebih. Itulah dia, dampak dari roamer yang dari awal udah bisa dapetin vision yang indah. Mueza. Oh, The Way of Dragon. Bakal coba ditutup oleh Baby. Lihat kombinasi yang sangat baik
Pancar sekalipun tidak bisa menyelamatkan Sojin. Tenggelam di dalam permainan dari tim Dewa dengan Broken Walls yang sangat mengerikan. Sungai sudah terbuka. Mid lane pun menjadi vision yang sangat jelas untuk Dewa. Dewa benar-benar membuat langit dari RRQ mendung mendadak, Lim. Dan jangan lupa ya, ketika kondisi under sangat susah untuk recover gold. Roamer, goldnya akan lebih tinggi jatuhnya dari mid ataupun XP kadang-kadang. Itu bakal bikin lebih susah lagi untuk dari core itemnya bakal jadi. Tapi free dari Lord. 7.000 gold gue. Ya 7.000 gold ditambah yang paling membuat buruk skenario dari RRQ adalah Blade Armor di Mueza. Itu dia. Itu satu dan Itu kedua. udah pasti bakal ngecoba buat Toy. DPS-nya. Yisan-Sin dengan Endless plus Blade of Despair di menit yang ke-10 mungkin. Jadi Yes itu dia, gak nyampe menit ke-10. Ini 3 item penetration yang sangat mengerikan sekali. Ini akan ngebuat, jangankan hidup, sambil quick sand guard aja dia bisa hilang. Ya dan maybe dia selesai dengan Queen Swings tadi. Akan ngebuat spell fam yang didapatkan sama Ruby makin lebih deras lagi. Dan makin sulit menumbangkan maybe karena dia anti burst sekarang. Gak cukup damage ya, Lim. Itu dia. Gak ada damage yang cukup. Jangan lupa ya, kamera di Maybe dengan adanya flicker. Gue rasa bakal ada inisiasi maju ke depan. Oke, apakah maybe ataukah Karamueza sudah berada di positioning yang sangat tepat kali ini para pasukan dari tim RRQ mereka harus benar-benar sigap sekejap untuk bisa meng-cancel. Bahkan sekalipun bisa kita lihat di sini kondisinya Rins sudah memiliki Divine Glaive, tapi dia nggak punya stack. Dia nggak punya jarak untuk bisa nge-deal damage. Jelas masih kurang sih. Karena lihat kalau kalian sadar gold dari Mueza untuk di-compare dengan Setsujin itu beda hampir 1000 loh. Iya. Ya udah jelas dari levelnya pun akan nggak beda jauh juga. Jadi nggak akan bisa di-kill sama Setsujin. Mungkin harus dikeroyok bareng-bareng. Dan kalau semua source dikeluarin buat hanya Mueza, apa kabar Kin? Oke, kita anggap nggak usah Mueza. Semua short skill untuk maybe. Karena kita anggap ini salah satu gold laner. Nggak cukup juga Itu sih. nggak cukup Dia juga. ada Oracle. Kan factor kan? Kan factor. Iya, gak cukup juga. Short Ya. skillnya malah yang lain bebas. Karena kalau ngomongin Karakin, kayaknya udah tutup gak sih target Karakin? Udah bukan target utama ya. Udah wasting time. Tuh, Udah lihat. wasting skill banget udah kalau ke Kin. Dia selesai dengan Dominance, Oracle, dan juga Radiant Armor. Next, dia bakal menuju ke Blade Armor udah pasti. Karena tujuannya adalah untuk menutup juga. Agar coba. Toy tidak bisa nge-damage. Sejauh itu? Iya, sejauh itu ternyata bisa melewati tembok Wow, dari Mueza. Bisa kita lihat. broken wall effect ya. Broken Wall Evac Chow jadi lebih leluasa dengan Shunpo. Beberapa titik. Ya, Di ya. beberapa titik. Oke, tapi ya ngelihat dari RRQ balik lagi nih. High ground defense lah satu-satunya harapan mereka. Karena kalau ngomongin kontes 9.000 gold kayaknya Nggak. ini hal yang berat sih. Nggak mungkin di kontes. Sekalipun bakal di kontes ya, Dewa bakal targetin orang pasti. Ya lepas ya. Lepas aja Lordnya, apalagi Berarti- udah ada Malefic Roar. Berarti bisa diasumsikan kalau misalnya RRQ memang berani kontes dan Dewa masih tetap terlalu fokus menuju ke arah Lord, ini akan berbahaya untuk Dewa. Kenapa? Shutdown akan banyak banget terjadi. Oke, kita ngomongin ke arah Lord akan didapatkan Dewa sekalipun, tapi clear yang dilakukan sama Cecilian ini akan sangat cepat. Jadi target orang adalah sebuah jawaban membuat langit RRQ dari mendung jadi hujan deras. Tapi ini adalah salah satu winning condition yang memang harus Dewa lakukan. Karena lawannya adalah Cecilian, hero late game. Freeze aja minionnya. Jangan kasih stuck ya. Iya, karena buat sekarang kita tahu sendiri, untuk minion pendapatannya dikurangin 12,5%. Secara nggak langsung, kalau misalkan RRQ dapetin gold terus, Dewanya nggak dapetin gold, kejar pelan-pelan, terkikis pelan-pelan dari segi goldnya. Dan dengan 10.000 gold, harusnya bakal jadi Lord yang gratis buat Dewa. Free tanpa kontes sama sekali Dewa. Mereka mulai memimpin alurnya lagi. Bukan hanya early ternyata, mid to late game-nya pun masih dipegang. Ini ada kondisi yang mungkin kalau bisa gue bilang Dewa harus tabrak pakai Lord ini. Dewa harus tabrak minimal all in tapi dengan setup 3 lane. Kenapa? Kalau Lord ini berhasil ditahan, ini benar-benar ngebuka chance Rins untuk bisa bounce back. Oke. Lord kali ini dengan 10.000 gold harus bisa ditabrak. Kalaupun gak ditabrak, minimal banget yang harus mereka dapatkan adalah ompong best turret-nya. Itu wajib. Ya. Trillion push ya, udah pasti Wajib, itu bakal wajib. dicari sama Dewa. Stacknya 176, Wah kecil sekali. masih Nggak ada lumayan space. jauh. Dan iya nggak ada space, nggak ada minion juga yang mendekat Lim. Itu dia, di freeze minion sama Dewa. Mereka dia. tahu winning conditionnya. 3 lane mereka harus tabrak dengan adanya 11.000 gold. Frans di depan sana langsung ada Phantom Magic yang di belakang. Muesa menjadi target utama tapi Lord masih bebas secara platform play. Lord bebas, belum dimainkan. Para pasukan dari tim RRQ mereka setidaknya sudah melakukan clear dengan sangat baik. Dengan 10.000 gold difference mereka hanya kehilangan 1 turret saja. Tapi tidak sampai di situ.
Karena Mueza standby on position. Bersama dengan ada Jaido. Kin mencoba untuk melakukan distraction. Ray standby on position. Damage yang terlalu besar. Dan tertumbangkan. Tapi nampaknya di sana. Mueza masih menahan dengan The Way of Dragon. Ido ready for defensive. Wow. RRQ berhasil melakukan defense dengan sangat baik. 10.000 gold difference. Satu best turret. Itu huge defense kalau menurut gua. Iya. Kurang tabrak seperti tadi dari Dewa. Dengan perbedaan gold yang sangat jauh. Sebetulnya mereka bisa agak sedikit memaksa. Tapi ternyata RRQ bisa membeli waktu kembali. Oh, kayaknya ada sedikit keraguan-keraguan dari Dewa. Mereka kayak mungkin takutnya dari sini Cecilianya bakal farming nih, Lim. Itu nggak boleh. Justru karena takut dan keraguan-keraguan yang mereka miliki, mereka memberikan nafas tambahan untuk RRQ. Nah, dari tadi aku ngira Mueza bakal flicker loh dengan Jet Kunedu. Sama, karena Habis itu memang bakal flicker. harus dipaksakan. Kita tuh udah sempat bilang tadi kondisinya. 10.000 gold difference, dapetin Lord, udah gak ada holy defense. Wajib banget minimal turret 3-3 hancur. Wajib. Iya. Apalagi ada immortality loh dari Mueza. Ya, Tapi atau- mungkin nunggu setup selanjutnya mungkin. Kalau bukan Mueza pun menurut gue maybe nggak apa-apa kok. Siapapun, karena ini initiator banyak sekali. Yang penting ya Ray-nya free hit, Ray-nya dapat space. Karena ya kita tahu Samsin kan, dia continuous damage yang pasti. Yang akan segitu terus-menerus. Ya, dan sekarang mulai dibalikin nih, RRQ yang mau nge-freeze minion Iya. mereka. Mereka butuh soalnya nih. Stack dari Cecilian. Seperti yang Lim bilang tadi, ini sedikit banget. Menit 10, 176 tadi. Kondisi yang mau nggak mau ya. Iya. Dari Cecilia juga bingung nih mau nge-stack ke siapa. Wishing Gak ada yang Lantern. maju dan Oke. Wishing Lantern. Ini seenggaknya punya damage nih dari Cecilianya. Tapi balik lagi, perlu 4 stack. Buat maksimumin damage dari Cecilian itu sendiri. Sementara Blade Armor udah di tangan dari Kin. Holy Crystal, Oh, udah ini- di tangan ini- dari Toy. Ini Toy udah pasti bingung banget sih mau target ke siapa. Lihat different dari jungle-nya Pak. Iya. 5.702 item Pak. 2 item udah pasti ya. Hampir 2 Blade of Despair bahkan. Iya. Dari Ray yang farmingnya begitu leluasa. Gak ada- Dibandingkan dengan Setsujin yang gak dapetin farming sama sekali. Gak ada gangguan, ambil 3 laning, rotation cepat, Lord udah pasti bakal free. Kali ini udah gak bakal bisa sih di konten. Free untuk Lord ketiga berarti. Dan satu pertanyaannya lagi, apakah Dewa mampu untuk mengeksekusi dengan Lord kali ini? Karena mereka bermain dengan waktu. Pertanyaannya bukan tentang mampu, Lim. Mampu nggak mampu mereka wajib. Karena keunggulan 10.000 gold dari difference yang mereka miliki di menit nanti 20 menit ke atas, itu akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi sia-sia walaupun memang masih ada gap dan beberapa item yang tidak dimiliki dari para pasukan RRQ seperti roamernya. Memang betul. Tapi itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Makin bisa digulung tandanya. Para pasukan dari tim RRQ makin bisa menggulung. Jadi mau tidak mau, 2 power initiate yang dimiliki dari Dewa ini harus bergerak. Oke, so winning conditionnya B. Ini udah mulai tipis sebetulnya. Udah pasti ya. Ini Mueza atau maybe yang harus start duluan. Mereka nggak bisa nungguin RRQ karena RRQ cuma bisa melakukan defense. Dan defense-nya Harus kuat. Dewanya duluan. Dan harus 3-lane push. Karena ini dia momentumnya. 3-lane push akhirnya dijalankan. Thriller Pulse dijalankan oleh para pasukan dari tim RRQ. Mueza mencoba untuk bermain di depan sana. Belum ada tendangan pasti, tapi nampak Ketsoy menjadi target utama para pasukan dari tim Dewa di depan sana. Well played! The final push menutup damage yang diberikan para pasukan dari tim Dewa. Di depan sana mereka kehilangan Mueza dan bahkan shutdown untuk terjadi oleh Red. Maybe masih menutup karena Dairon, tapi lihat dengan London dilakukan bersama dengan Space Skypisternya. Terlalu kuat tidak bisa melakukan endgame. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ. Mereka mengusir mundur dari base-nya. Eyeball Fan dan Well Blacker! Baby! Menutup para pasukan dari tim RRQ, tapi tampaknya shutdown masih terlalu kuat. Fokus ke arah base, gak boleh mau terjadi. Mampukah Ray Spawn, masuk ke spawn. dalam, tapi dengan adanya spawn minion yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil melakukan clear. RRQ masih bertahan. Masih bisa defense dan mereka mengusir pasukan Dewa United dari base mereka 13.000. Perbedaan gold masih belum bisa end. Wow. Intense defense dari RRQ. Dewa sekali lagi. Mereka harus sadar mereka sedang bermain dengan waktu. Yes. Karena stack dari Cecilian akan terus meningkat. Dan damage yang diberikan dari Wishing Lantern itu juga akan berdampak untuk Mueza dan Kin. Shutdown tadi menjadi sinyal bahwa Dewa gak boleh lagi untuk menyanyiakan Lord selanjutnya. Tapi masalahnya Kalian- gini, perbedaan gold lama-lama itu nggak berpengaruh. Soalnya itemnya udah full semua. Yes. Itemnya tetap 6. Itu yang udah gue bilang. Ini dia. Satu-satunya cara nahan dengan Toilet Armor dengan anti-burst. Itu satu-satunya tadi yang bisa ngeredam keganasan Dewa adalah final flash dari Dairon kalau kalian sadar. Ketika ada The Way of Dragon dari sosok Mueza, final flash dari Dairon itu menutup damage dari Dewa. Yang akhirnya Muezanya malah tenggelam di tengah sana. Benar-benar. Dan jangan lupa nih sumber damage fisikalnya. Setsujin
gak pakai brute force, dia gak pakai queen swing juga, Be. Ya dia benar-benar full damage loh. Mungkin dia satu-satunya source physical soalnya kan. Tapi masalahnya terlalu squishy juga. Gambling, tidak bisa lagi Profesor mungkin kali ini. Kalau Gak misalnya bisa game berharap ya sama item defense-nya ya untuk sementara. Dan jangan lupakan, ini kita ngomongin ke arah menit 18 ke atas. Mereka udah memiliki power untuk melakukan kontes. Lihat, para pasukan dari tim RRQ sudah berani keluar dari kandangnya. Mampukah mereka mempertahankan, tapi dilihat di depan sana Ito. Terlalu sakit yang bisa diberikan, tidak boleh terlalu terburu-buru. Posisi dari Rin sudah terbuka, informasi didapatkan oleh Ray dengan ada Mountain Choker yang dia miliki. Nah, minionnya bagus sih sebenarnya untuk RRQ masih bisa ada waktu lah. Cuma gak bakal lama nih. Karena Super Minion lagi-lagi akan ngedorong terus-menerus. Ya di bagian top lane juga. Di bagian top lane. 19-11, mereka akan biarkan minion yang bergerak. Mereka akan biarkan bermain dan mereka akan mencoba untuk menargetkan karena Okta gagal tadi depan sana. Lihat panjang nyepis. No panjang for this side, Ken mencoba melakukan distraction. Tapi dia bisa terlalu kena baby tertangkap dengan advance please. Tapi pemar pasukan dari tim RRQ kali ini mereka lupa di belakang sana ada Buesa. Waduh, 20 mereka bisa menyelamatkan Toy dan Pakat. Membalikan kembali kanan ini dari tim RRQ. Pura-pura wipe out. One last set untuk Tyrant. Gak akan bisa bertahan. Dan Dewa berhasil mendapatkan wipe out. Dewa di lane of down berhasil membuat bendung dan menghancurkan RRQ di game yang pertama. Dewa United dengan patch baru mereka hadir sebagai pemenang dari game yang pertama. Bahkan RRQ terlihat sangat kesulitan untuk mendominasi early mid game bahkan di late game.